Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian guys ya. Pada pagi hari ini kita mau tampilkannya di channel ini teman-teman. Bagaimana Ucup ini dibungkam sama abang kita Effendi ya. Habaget ya teman-teman ya. Coba kita akan lihat bagaimana Muqtadin Aceh ini membungkam si Ucup ya. Oke, kita dengarkan ya. Oke guys, ya kita tinggalkan guys ya. Bentar ya, teman-teman ya. Dia sudah mengubah saya ke jalan yang lebih baik. Dia satu-satunya pribadi yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Dia satu-satunya pribadi yang mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Oke, sampai situ dulu. Siap, Bang Fendi kan kemarin itu saya dengar pernah sekolah di pesantren, betul kan? Sesuai dengan kesaksian. Betul. Nah, ketika di pesantren itu apa aja yang dipelajari? Apa yang diajarkan itu yang saya pelajari. Kenapa Bang Fendi itu nggak tahu bahwa ada juga Nabi yang mengatakan jalan kebenaran dan hidup? Tunjukkan ke saya kalau ada. Baik, Nabi Muhammad SAW ya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 32, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Oke, bentar. Ali Imran berapa? 32. Ali Imran 31 atau 32 itu yang saya baca nih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin mencapai Allah, mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bentar ya. Sebentar dulu ya. Ali Imran 31 atau 32 itu saya Ali lupa. Imran 31 sampai dengan 32 lah. 32. Oke, 31. Silakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin mencapai Allah, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah sunnahku. Nabi sebagai jalan. Itu yang pertama. Kan Yesus juga menyatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sesuai Yohanes 14 nomor 6. Kan seperti itu. Ya, silakan. Oke, itu jalan ya, jalan. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad itu kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbih. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Oke. Nah, yang ketiga, satu lagi. Masalah hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup? Di dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Silakan ditanggapi. Oke. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, ya, ini pertanyaan saya, ini perkataan siapa ini? Perkataan Allah. Perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Oh, jadi gini, apa yang diturunkan? Enggak, ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Ya. Kalau Yesus, akulah jalan, anak Thoriq, akulah jalan. Yesus tidak. Yesus itu bukan dikatakan oleh orang, tetapi Yesus berkata sendiri, Ana Thoriq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. Oke. Ya, sedangkan surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, lalu dalam kurung oleh penerjemah Al-Quran ditulis Muhammad, padahal bil lughah al-arabiyah itu tidak ada nama Muhammad. Oke? Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Kalau ini perkataan Allah, ikutlah aku di sini, ikut siapa ini? Ikut Allah atau ikut Muhammad? Baik, sebelum saya menjelaskan, Bang Pendi tahu nggak kata qul itu apa sewaktu dijelaskan di pesantren? Kata
katakanlah enggak, jangan lagi bertanya kalimat dengan saya. Ya, saya hanya pertanyaan saya menanyakan kata jangan bertakiyah Ustaz Yusuf. Pertanyaan saya, ini kan sesuai di perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Sesuai di pesantren. Ini perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Bentar, qul itu kosakata apa? Ini perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Kan nggak tahu. Kalau sama orang yang tidak memahami, Anda boleh bertakiyah, sama saya tidak boleh. Apa yang diajarkan di pesantren gitu? Kata qul aja ini perkataan tahu. Allah atau perkataan Muhammad? Itu perkataan Allah. Kan perkataan Allah, bilang. Bukan perkataan Muhammad, benar? Terus kata qul itu ditujukan kepada siapa? Jangan bertakiyah. Ya. Pertanyaan saya yang paling sederhana, yang ayat ini surat Ali Imran ayat 31 ini, apakah kalamullah? Ya jelas kalamullah. Laisa kalamul Muhammad? Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini bukan perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad, nah. Kalau perkataan Muhammad, sabda Nabi Muhammad, sabda Rasulullah. Hadis. Ini hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Kalau Al-Quran berarti bukan perkataan Muhammad kan? Bukan perkataan Muhammad. Udah di situ. Kau buka di Quran surah An-Najm. Kalau perkataan Muhammad, tunjukkan ayat dalam Al-Quran di mana Muhammad mengatakan akulah jalan. Tunjukkan kepada saya. Gini. Ya, saya jelaskan kembali. Anda tadi mencocok logikan antara perkataan Yesus dengan perkataan Muhammad. Bukan. Makanya saya tanya sama Bang Fendi. Dia tadi mencocok logikan enggak perkataan Yesus dengan perkataan Muhammad? Enggak, itu perkataan. Aduh, Ucup PA ini dato memang PA sungguhannya. Di awal kan dia ngomong bahwa di Quranku juga ada yang begitu gitu ya, seperti Yesus kan gitu. Kan cocokmologi itu memang, tapi enggak diakui sama si Ucup PA ini ya. Kita lanjutkan lagi. Cocok logika. Saya berani mengatakan sangat mencocok logika. Sudah bisa ngomong? Silakan. Oke. Ketika saya tanyakan kepada Bang Pendi, kosakata qul itu tentang masalah apa? Anda tidak tahu gitu loh. Terus apa yang Anda pelajari di pesantren? Bukan masalah tahu tidak tahunya. Anda tadi mencocok logikan di dalam Al-Quran itu Muhammad juga berkata, akulah jalan. Bukan masalah. Anda mencocok logikan antara perkataan Muhammad dan perkataan Yesus. Anda mengatakan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu Anda mengambil surat Ali Imran ayat 31. Di mana di sini bukan perkataan Nabi Muhammad tapi perkataan Allah. Oke, makanya saya udah bisa ngomong. Silakan. Biar saya tanggapi. Silakan. Makanya saya pertanyakan kepada Anda, apakah Anda jangan bertakiyah? Pertanyaan saya sangat sederhana. Ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Iya, saya kan jelas tadi menyebutkan itu adalah kalamullah. Apalagi kalamullah bukan perkataan Muhammad kan? Iya, bukan. Permintaan saya di mana Muhammad mengatakan akulah jalan. Akulah jalan. Baik, itu yang saya bawakan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, qul itu dari kata qala yang artinya qul diubah ke fi'il amr yang artinya perintah kepada Nabi Muhammad. Perintah siapa? Perintah Allah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan perkataan Muhammad kan? Bukan perkataan Muhammad langsung kan? Ya, seperti Yesus berkata kepada para murid dan kepada kami, akulah jalan. Bentar dulu. Nah, qul di situ ya fi'il amar yang artinya kata perintah Allah yang ditujukan untuk dikatakan Nabi Muhammad. Apa perkataan Nabi Muhammadnya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah jalanku, kata Nabi. Itu yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad. Maka perkataan Nabi Muhammad, ikutilah jalanku. Udah? Nah, terus berkaitan, apakah ini adalah perkataan Allah atau perkataan Nabi Muhammad? Ingat Quran surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu hanyalah wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan? Sudah? Dari tadi saya minta ketika Pak Yusuf naik, Bang Yusuf PI naik mengatakan bahwa apakah Anda tidak tahu di pesantren bahwa Muhammad juga ada Nabi yang mengatakan seperti kata Yesus? Dan ternyata ayat yang Anda tunjukkan adalah cocok logi. Anda mau mencocok logikan
dengan perkataan Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. 114 surat dalam Al-Quran, 6.666 ayat Al-Quran. Itu tidak pernah ada Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan. Tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan akulah kebenaran, akulah kehidupan. Bahkan tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di mana Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Udah? Itu tidak ada. Udah? Udah, Ya? baik. Surah Ali Imran ini, Ustaz Yusuf, itu bukan perkataan Muhammad, tapi perkataan Allah. Udah? Ini perintah Allah, bukan perintah Muhammad. Udah. Sudah. Jadi jangan berbahagia. Oke. Jadi begini ya. Kalau Anda mengatakan seperti perkataan Yesus, kata Anda kan seperti Saya itu. mengikuti apa yang Anda minta tadi ketika Anda naik. Anda tadi berkata, apakah Bang Pendi tidak tahu bahwa di dalam Islam ada Nabi yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, seperti kata Yesus. Terus? Saya bilang, saya tidak tahu, karena tidak pernah saya dapatkan. Lalu Anda menunjukkan surah Ali Imran ayat 31. Itu hanya Lalu saya berkata, jalan. ini kan bukan perkataan si Muhammad, perkataan Allah ini. Nah, iya itu perkataan Allah. Terus Kalau yang perkataan Allah diperintahkan berarti untuk mengatakan siapa di situ? Lalu di mana Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan? Itu fattabi'uni, ikutilah jalanku. Fattabi'uni. Ittabi'u apa artinya? Mengikuti. Makanya ente Di tahu sini sendiri. satu pun tidak ada nama Muhammad ya. Jangan ditambah-tambahkan ya. Masalah alasan ikutilah. lagi jangan ditambah-tambahkan. Bukan. Soalnya ini Al-Quran bro. Ya. Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad, tapi perkataan Allah. Ya iya. Dan itu Allah buat siapa tujuannya? tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad. Allah Kata berbicara itu kemana kepada larinya? Jibril. Dan itu pun tidak pernah Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad. Dan Jibril tidak pernah berkata, ini perintah Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kamu, wahai Muhammad. Tidak ada seperti itu Jibril berkata. Kata kul itu larinya kemana? Fi'il amar perintahnya. Saya tidak mau tahu kul dan kul itu. Nggak mau ya? tahu. Jadi di sini Ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Gini, saya mau tanya satu dulu deh. Yang Anda pelajari apa saja di pesantren dulu? Saya tidak tahu lagi. Ya? Tahu lagi. Apa yang disuruh itu yang saya pelajari. Alfiyah apa enggak? Saya tidak mau tahu itu. Ya? Nggak mau tahu lagi atau memang nggak tahu sama sekali? Enggak ada, itu enggak ada hubungannya lagi Ustaz Yusuf. Ya iya. Ya, sekarang pertanyaan saya, orang yang tidak mana membaca perkataan Quran, Muhammad yang sesuai dengan perkataan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya bilang, ya tadi sudah saya jabarkan 3 ayatnya. Itu jabaran Anda itu bukan perkataan Muhammad tapi perkataan Allah. Makanya Lalu satu-satu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad. Dia berbicara kepada Jibril ya, dan itu pun tidak ada yang menyaksikan. Oh gitu. Lalu Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada Muhammad. Aku ini Jibril, utusan Allah yang memberikan wahyu kepada kamu. Tidak ada Ustaz Yusuf. Janganlah Pernah baca sirah Jangan Nabawiyah? disamakan antara Muhammad dan Yesus. Kalau kamu bahas Beda. Jibril, pernah baca sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah. Karangan siapa itu? Umum. Enggak, itu karangan siapa Sirah Nabawiyah? Masalah sirah Nabawiyah banyak pengarangnya, bukan cuma satu. Kalau Karangan saya manusia, sebutkan ngapain satu-satu saya nggak hafal. Saya ngapain saya ikutin karangan manusia? Nah, ada di situ Jibril mengenalkan diri kepada Nabi Muhammad ada. Yang saya minta, apakah Al-Quran menuliskan bahwa Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Tunjukkan suratnya. Al-Quran. Jangan Anda gini aja. Jangan Anda ambil karangan manusia. Bentar. Kalau Anda mengambil karangan manusia, Anda jadi liar. Pemahaman Anda jadi liar, Ustaz Yusuf. Gini, saya bawa dalil Qurannya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahul syadidul quwa dzu mirratin
fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Artinya? Ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril, disitulah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril juga sudah kenal gitu. Bukan masalah kenal nggak kenal. Kan Apakah dalil Jibril tadi memperkenalkan diri kepada Muhammad? Ini pertanyaan saya. Jangan geleng-geleng kepala, Ustaz Yusuf. Kalau dengan yang lain Anda boleh bertakiyah sama saya, jangan Ustaz Yusuf. Saya pakai Karena dengan saya itu meminta dalil. Ya, di mana Ustaz Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Bukan masalah dia sudah mereka berdua sudah kenal. Bukan itu permintaan saya. Kalau ente seperti itu, saya mau tanya deh. Saya mau tanya ke iman Kristen, ya. Tidak, jangan lagi lari-lari. Bentar. Saya mau pembahasan kita tadi adalah yang sama. menyesuaikan perkataan Nabi Muhammad dan perkataan Yesus. Oke, saya mau tanya, di mana Yesus mengatakan tidak. Anda naik kemari tadi. Kristen. Tidak. Anda naik kemari tadi, ya. Anda naik kemari. Tidak. Anda naik kemari tadi ingin menunjukkan kepada saya bahwa Muhammad pun mengatakan hal yang sama seperti kata Yesus. Loh, kalau Anda minta secara tekstual, maka saya akan tanya balik kepada Anda. Apa yang bertanya balik? Di mana secara tekstual di Bible Yesus membawa Kristen. Aku membawa agama Kristen, kata Yesus. Secara tekstual ya. Oke, sudah? Sudah? Tujuan Yesus ke dunia ini itu bukan untuk membawa agama. Tekstual. Oh, tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada, karena Yesus itu bukan membawa agama. Tapi kalian satu-satunya pribadi di muka bumi ini yang tidak membawa agama itu Yesus. Kalau tidak ada, kenapa kalian paksakan? Ini kembali ke laptop pembahasan awal kita tadi. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Muhammad mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Anda tidak bisa menunjukkan. Yang kedua, Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada Muhammad. Anda pun tidak bisa menunjukkan. Wa huwa bil ufuqil a'la. Anda tidak bisa menunjukkan. Buka datanya, coba buka data, saya mau lihat. Buka Quran surah An-Najm. Buka data, coba buka. Anda buka. Jangan lari-lari, Ustaz Yusuf. Saya tiap hari tahu kalau sama orang lain Anda bolehlah bertakiyah. Sama saya jangan bertakiyah, Ustaz Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada Muhammad mengatakan akulah jalan? Ada. Quran surah Ali Imran ayat 31. Itu perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Ayat perkataan Allah untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan perkataan Allah untuk memerintahkan kepada Muhammad. Lah, kata kul itu mau ente buang. Mau kata kul di situ, mau kata kul di situ, mau kata kola di situ. Yang menjadi permasalahannya itu bukan perkataan Allah. Mau kul maupun kola itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Gini. Okay? Contoh ya ayatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Ya kan kayak gitu. Oke, itu perkataan siapa yang diperintahkan untuk mengatakan Allah itu esa? Oke, itu qul huwallahu ahad. Itu perkataan siapa? Perkataan Allah. Kepada siapa Allah berkata? Kepada Nabi Muhammad. Huwa di situ siapa? Huwa itu domirnya Allah. Domirnya Allah. Masa? Iya jelas. Wahai Muhammad, dia adalah Allah yang esa. Bukan kayak gitu. Ente berarti gak bro terjemahannya, bro. Makanya belajarnya di terjemahan. Terus ente ini terjemahan di pesantren itu sesuai dengan teks asli bil lughah al-arabiyah. Astagfirullah. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad. Ya, apakah itu perkataan langsung? Domirnya kemana? Saya dengar sebentar. Apakah itu perkataan langsung Allah kepada baginda atau perkataan Allah kepada Jibril disuruh sampaikan kepada baginda? Tadi kan saya bilang wa ma yantiqu 'anil hawa. Kenapa lagi ke sana? Kamu ketika saya kejar kamu lari ke surah Al-Ikhlas. Wahyu. Jadi qul huwallahu ahad di sini perkataan Allah atau perkataan Jibril? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Kalau perkataan Allah, huwa di situ siapa? Domirnya ke Allah. Ente belajar domir nggak? Perkataan siapa? Huwa di situ siapa? Ente di pesantren belajar domir nggak? Jangan bawa-bawa pesantren. Huwa di situ merujuk kepada saya siapa? pengen tahu kredibilitas Anda yang Anda mengatakan pernah sekolah Huwa di pesantren. Huwa di situ merujuk kepada siapa, Ustaz Yusuf? Jangan bertakiyah. Huwa merujuk kepada Allah. Saya bilang. Katakanlah wahai Muhammad. Qul huwallah. Qulnya dari kata qawala. Qawala dengan kosakata fi'il amar menjadi qul. Oke, kalau saya bertanya, Ustaz Yusuf, man
huwa? Dia Allah. Jangan mempelintirkan lah Ustaz Yusuf. Enggak, sesuai itu dengan dia? teks Kalau asli itu siapa dia? Sesuai dengan teks asli bil lughah al-arabiyah, ya, huwa itu adalah dia. Kata ganti orang ketiga. Itu domir apa? Jangan tak domir kepada saya. Huwa itu kata ganti orang ketiga, laki-laki. Iya, saya tahu. Ya. Domir apa itu? Nah, kalau Anda tahu, huwa di situ merujuk kepada siapa? Ke Allah. Ke Allah. Dari mana saya merumuskan itu? Makanya Anda belajar domir nggak? Silakan rumuskan. Silakan. Makanya. Enggak, silakan rumuskan. Saya mau dengar. Coba silakan rumuskan. Qul huwallahu ahad. Dari kata qawala akarnya, ya. Terus dia berubah menjadi fi'il amar. Jadi qul. Huwa Allah itu adalah domir muzakkar. Contoh orang ketiga. Terus yang diperintahkan di situ siapa? Kan? Zaman muzakkar berarti laki-laki kan? Ya, itu bukan berupa kelamin. Nah, tadi aduh, bro, ketika saya kejar kamu bilang lagi itu bukan. Kalau kamu mengatakan memakai hiya, itu artinya perempuan gitu. Dia nggak berbilangan, makanya di situ penegasannya ahad, esa. Dia di situ huwa. Oke, huwa di situ kan merujuk kepada orang yang ketiga kan? Kepada Allah, makanya. Kepada Allah, bukan berarti kepada Nabi. Kembali lagi kepada Allah. Kembali kepada Allah memang. Bukan orang ketiga. Bukan. Jadi huwa itu apa? Yang disuruh mengatakan siapa? Kamu. Huwa itu siapa? Huwa itu dia atau saya? Dia. Dia kan, bukan saya kan? Kalau saya ana. Kalau saya ana, kalau huwa dia kan? Berarti katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang satu. Begitu kan? Iya. Domirnya kepada Allah. Iya. Contoh berarti saya perintahkan Anda gini ya. Berarti ada Allah menunjukkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, saya perintahkan dia Anda adalah satu-satunya Allah. Ini perkataan Allah nih. Wahai Pendi, kata Allah ini. Dia adalah satu-satunya Allah. Ini kata Allah. Berarti bukan Allahnya yang satu kan? Ada pribadi yang lain kan? Saya perintahkan Anda, Bang Pendi, katakan Yusuf itu satu. Coba ente katakan. Katakan Yusuf itu satu. Terus Yusuf yang dimaksud siapa? Yang ada di room ini? Anda. Ya iya, makanya qul huwallah, kembali kepada Allah domirnya. Kau belajar apa di pesantren gitu? Berarti itu perkataan siapa? Yang sampaikan itu siapa? Tadi saya menyampaikan dari mulut saya, memerintahkan Anda, katakan Yusuf itu satu. Berarti begini, Allah berkata kepada Jibril, lalu Jibril berkata kepada Muhammad. Aduh. Ya. Kayaknya nggak paham deh Anda. Kan Anda lari. Gitu. Makanya jangan minta naikkan aku, yang lain turunkan. Tahu, yang teman-teman yang muslim tahu sendiri gitu hasilnya seperti apa. Teman-teman tahu. Dia mencoba untuk bertakiyah, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, bagaimana Ucup ini bertakiyah ya terus menerus ya, bagaimana dia kacau ya pikiran dia ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat tadi itu nih bagaimana si Ucup ini mencoba untuk membuat Bang Effendi menyerah, tapi enggak ya kawan-kawan ya. Bang Effendi terus menjelaskan bagaimana konsep-konsepnya yang dia tawarkan kepada Bang Effendi, bahwa di dalam ajarannya juga ada yang mengatakan Nabi yang ngomong aku adalah jalan kebenaran dan hidup, padahal itu tidak ada guys ya. Oke, kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. God bless you guys.